بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan semoga saudaraku setiap nonton channel ini selalu diberikan rezeki, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Musa pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus jenazah seorang lelaki pelaku maksiat semasa hidupnya. Namun kala mengurus jenazah lelaki tersebut, Nabi Musa alaihissalam ditunjukkan oleh Allah berupa akhir yang baik dan husnul khatimah pada jenazahnya. Dinukil dari riwayat hadis dalam kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus jenazah seorang lelaki di pembuangan sampah. Diketahui warga di perkampungan tersebut membuangnya dan tidak ada yang mau mengurusnya karena perilaku fasik almarhum. Wahai Musa, di suatu perkampungan ada seorang lelaki mati di pembuangan sampah. Ia adalah salah satu di antara kekasihku. Namun para tetangganya tidak mau memandikan, mengafani dan menguburnya. Karena itu pergilah, mandikan, kafani, sholati dan kuburkanlah sewajarnya. Sesampai Nabi Musa alaihissalam di perkampungan tersebut, beliau pun mulai menanyai warga tentang keberadaan si jenazah. Saat warga perkampungan mengabarkan bahwa jenazah dibuang di pembuangan sampah, mereka juga menceritakan perilaku si jenazah semasa hidupnya. Nabi Musa yang mendengar banyak informasi mengenai perilaku buruk si jenazah pun bermunajat kepada Allah. Ia berkata, Tuhanku, Engkau memerintahkanku untuk menguburkannya dan mensolatinya, padahal orang-orang menyaksikan keburukannya. Engkau lebih tahu daripada mereka tentang pujian dan cercaan. Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membenarkan informasi tentang perilaku buruk jenazah yang didengarnya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan amalan terakhir yang dilakukan oleh jenazah lelaki tersebut sebelum ia menemui ajalnya. Usut punya usut, amalan tersebut yang dilakukan oleh lelaki tersebut adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat, ada 3 orang yang dipanjatkan oleh laki-laki tersebut di hari-hari terakhirnya. Pertama, lelaki tersebut mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya. Ia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya, juga aku benci dalam hati. Namun ada 3 hal yang berkumpul bersamaku sehingga aku melakukan perbuatan maksiat yang sebenarnya aku benci dalam hati itu, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Karena itu ampunilah aku. Kedua, sang lelaki juga mengakui bahwa tempatnya semasa hidup berada di lingkungan orang fasik. Meski demikian, ia juga pernah berada di sekitar orang soleh dan mengaku lebih senang berada di sana. Wahai Tuhanku,
engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat dan tempatku adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi sebenarnya aku juga senang bersama orang-orang soleh dan senang dengan sikap juhud mereka. Tentu tempat bersama mereka lebih aku senangi daripada bersama orang fasik. Sehingga doa yang dipanjatkan lelaki tersebut adalah pernyataan dirinya yang berjanji akan mendahulukan hajat orang soleh dibandingkan orang yang fasik. Samping itu, ia juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai doa terakhirnya. Wahai Tuhanku, seandainya Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, para wali dan nabi akan merasa senang, sedangkan setan-setan, musuhku dan musuhmu akan sedih. Begitupun sebaliknya. Dan aku pun tahu bahwa kegembiraan para kekasih kepadamu lebih engkau senangi daripada kegembiraan setan-setan dan pengikutnya. Karena itu ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni dosa-dosa jenazah lelaki tersebut karena amal terakhirnya yang dilakukannya. Mengenai hal ini, Rasulullah juga mengabarkan dalam hadis bahwa amal seseorang dinilai dari akhir hayatnya. Dari Abu Umamah Al-Bahilil disebutkan, yang artinya jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan membuatnya banyak beramal. Beliau bertanya, bagaimana Allah membuatnya banyak beramal? Beliau menjawab, diberinya taufik untuk beramal soleh sebelum mati. Kemudian dia dicabut dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad. Demikian kisah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.